Haruskah tanganku berhenti menulis syair lagu tentang cinta? Haruskah rasa rindu pupus seketika, sedang tidur masih bermimpi? Mungkin lewat nada kita bisa dusta, namun dalam hati tidak. Percuma kita arungi laut yang biru, tapi tak satu perahu. Kau di sana dan aku di sini, tak lagi senada. Kau ingin ke hulu, ku ingin ke tepian, mana mungkin. Detak waktu, jam dinding berdetak, bagaikan hatiku, bagaikan hatimu, berbeda irama. Getar rindu tak lagi berlabuh, bagaikan hatiku, bagaikan hatimu, oh diam membeku. Asik. Bagaikan hatiku, bagaikan hatimu, diam membisu. Molo ada nasa manang nahurang pambahinaki, sayang jumau itu na lagu. Ahado alana dia do bocirna hasia, umban say muro hotua, molotung ngadung nasala nahubain dengan pasinggor hasia. Molohuri mangi pandahin nami natua, ngatung mania ate-ateki, si patah bocil suada namai dibahen ho mangersaka. Asik. Molo adong nasa marang nahurang pambahinaki,
loh suara Pak Wali loh. Aduh. Pandai aja tuh. Halo. Baik lagi teman-teman bersama kami Gokes Podcast Gokepri. Apa kabar Pak Wali? Pak Wakil. Pak Wakil. Serikat Pak Rudi. Apa kabar Pak Wakil? Pak Amsal? Alhamdulillah sehat-sehat selalu dan hari ini di Gokepri ya. Di Gokepri Pak. Di podcast Gokepri rasanya semakin segar. Artinya sudah siap untuk menjadi terdakwa. Iya. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Saya jujur sekarang grogi Pak. Grogi. Ini kali pertama saya bawa acara. Biasanya teman saya yang bawa acara. Jadi ini saya grogi nih langsung Pak Wakil Wali Kota orang nomor 2 di Kota Batam. Nah, apa kabar Pak Wali? Pak, saya mau nanya mungkin seputar hobi Bapak dulu lah nih. Saya juga perhatiin sosial media Bapak. Bapak banyak sekali itu menyampaikan kata-kata puitis begitu. Terus Bapak juga sempat bernyanyi, bahkan ada berpuisi juga di situ. Mungkin bisa kali Pak dicoba 1 bait 2 bait kita berpuisi Pak. Boleh. Siap. Kalau memang Kita tadi udah nyanyi kan, ya coba lah kita. kalau memang harus dibuka dengan nyanyi dan puisi, saya sudah sampaikan ke Ngesti dan rekan-rekan redaktur bahwa hari ini saya siap menjadi terdakwa untuk semua hal kita coba. Oke. Ya, tapi kalau berbicara soal hobi, memang hobi saya ya tidak berbanding lurus sebenarnya dengan amanah yang ditugaskan kepada saya. Ya, apa saja hobi itu? Yang pertama memang saya hobi menyanyi. Saya biasa main gitar. Masa-masa kecil saya juga seperti itu. Terus yang kedua, saya hobi itu main catur. Catur saya senang sekali. Dan bagi saya, catur ini memberikan kearifan yang luar biasa. Kita dilatih untuk menyusun langkah setapak demi setapak. Lalu bagaimana kita mengorganisir sebuah kerajaan. Lalu semua potensi harus dianggap memainkan peran. Tidak ada yang lebih kecil sekalipun pion. Dan harus bergerak bersama untuk mencapai tujuannya. Jadi memberikan kearifan yang luar biasa. Bagaimana kita berstrategi. Bagaimana kita menghormati peran dari semua bidak-bidak catur itu, pion-pion catur itu, termasuk perwira-perwira catur itu. Lalu kemudian bagaimana kita juga memberikan rasa hormat terhadap sahabat kita, lawan kita, karena main catur itu dimulai dengan salam, lalu dengan penuh santun dan etika, bahkan penonton pun tidak ada yang berbunyi. Nah, setelah menang ditutupi juga dengan salam, bahwa yang kalah mengucapkan salam kepada yang menang juga tidak harus merasa berbesar hati. Nah, ini kalau kemudian terimplementasikan pada tataran politik berbangsa ini, saya kira ini menarik, mengambil pembelajaran dari sepeta papan terdiri atas 64 peta itu bisa memberikan kearifan yang luar biasa. Selain itu memang saya juga hobi puisi, ya, menulis puisi dan membaca puisi. Berikutnya hobi yang lain ya membaca. Hobi yang lain lagi ngopi. Itu saya juga suka Pak. Kalau ngopi. Dan hobi yang lain lagi Kerja kami wartawan ngopi aja Pak. Ya. Yang penting di sela-sela kopi itu akan ada diskusi, terkandung informasi dan akan dapat di dalam informasi. Jadi kira-kira seperti itu mesti kalau berbicara soal hobi. Baca, ya, membaca itu memang sudah menjadi tradisi yang mendarah daging. Kalau saya berangkat, saya pulang mesti membawa 1 atau 2 buku. Dan di mobil, ya hari ini ada 2 buku. Sejarah Khalifah Abbasiyah dan Khalifah Utsmaniyah. Ya, saya sedang ada tiga buku tentang sejarah kekhalifahan pasca Khulafaur Rasyidin. Dan saya terkagum-kagum membaca buku itu, bagaimana seorang tarikh, ya, yang di atas bukit Jabal Tarikh, kalau nggak salah saya di Andalusia itu, bisa menaklukkan kota itu dengan perbandingan antara 7.000 pasukan muslimnya dengan
uh, 240.000 ya Itu yang ada di pasukan, tapi berhasil menaklukkan Andalusia. Ini sebuah kisah yang inspiratif dan memberikan banyak kearifan bagi kita. Mungkin itu, kalau sekedar hobi. Tapi bolehlah Pak sedikit sebaik dua bait Pak untuk pembacaan puisi ini. Kita tentu ya sahabat Gokepri ya pasti penasaran ya seperti apa sih, karena kan kita melihat Pak Wakil Wali Kota Pak Amsakar itu di sosial media nih sekarang bisa dilihat di channel YouTube-nya Gokepri mungkin, dan sekarang langsung kan saya juga excited begitu Pak. Langsung mendengar langsung gitu. Mungkin bisa lah Pak sebaik dua bait Pak. Baik, di satu masa saya lupa tahun berapa, tapi belum begitu lama, saya pernah menulis sebuah buku puisi, judulnya Puisi Sungsang, Penyair Setengah Jadi. Itu diantar oleh Bapak Rida Kaliamsi, kemudian diberikan semacam prolog oleh Adinda Ramonda Mora, juga diberikan semacam penutup ya, konklusi oleh Abang Bang Aci Taufik Muntasir. Bukunya sangat tipis dan itu buah karya yang dimulai dari masa kuliah. Ada beberapa di antaranya yang saya masih lengket di kepala. Silakan. Dan mudah-mudahan itu bisa saya coba bacakan di sini. Saya buat tahun 1991. Ketika saat itu studi saya hampir tidak tahu juntrungannya. Ya. Surat Emak, Amsakar Ahmad. Di dunia yang setiap orang merasa kurang, janganlah teramat gigih kau cari lebih. Sebab lebih dan kurang hanya persoalan cara memandang. Emak takut nanti kau larut dalam kemelut. Di dunia yang setiap orang merasa susah, janganlah teramat resah kau cari mewah. Sebab susah dan mewah hanya persoalan rasa dan selera. Mak khawatir kau tergelincir ke dalam kikir. Mak tak hendak kau terjebak ke dalam tamak. Apa yang patut bagimu nak, jadilah bagai bulan yang memberi terang di kegelapan. Atau seperti mentari yang tak pernah berhenti menyinari. Dan kalau itu pun kau tak dapat, bertabik datuklah. Mencari dunia lain yang asing dari sumpah dan serapah, yang sepi dari dengki dan caci maki. Terima kasih. Luar biasa. Maknanya dalam sekali itu Pak ya. Itu berarti saya mengartikan bahwa berat sekali zaman kuliah zaman waktu itu berarti Pak ya. Ini bisa ceritakan sedikit Pak? Iya. Saya selesai teori 3,5 tahun. Pada masa itu dianggap sebagai masa yang penyelesaian studinya cepat. Tetapi setelah saya menyusun skripsi, skripsi itu jadi, ternyata saya menghadapi persoalan. Dari pembimbing satu, Bapak Dr. Almarhum Aliman dan SI, saya sudah dapat tanda tangan. Tapi dari pembimbing 2, saya belum dapat tanda tangan. Dinamika berskripsi lah itu Pak ya. Dinamika berskripsi. Dan pembimbing 2 memberikan masukan yang fundamental. Sehingga saya diminta untuk mengubah metodologi penelitian. Ya. Bab 3. Judul skripsi saya, Stereotype Etnik Melayu dan Interaksi Sosial terhadap Cina dan Minangkabau di Dabo Singkep, Kabupaten Kepulauan Riau. Saat itu Dabo Singkep masih menjadi Kabupaten Kepulauan Riau. Nah, saya melihat bagaimana Melayu, bagaimana Cina, bagaimana Minang. Metodologi yang saya gunakan adalah kuota sampling. 30 orang dari etnik Melayu, 30 responden dari etnik Cina, 30 responden dari etnik Minangkabau. Jadi metodologi itu disebut dengan kuota sampling. Bahwa sampel ditetapkan berdasarkan kuota
yang dipertimbangkan oleh peneliti sendiri. Nah, pembimbing 2 saya menginginkan agar saya mengambil metodologi yang namanya proporsional cluster random sampling. Oke. Jadi dari Acak 3 berarti. cluster itu diambil secara proporsional. Komunitas yang banyak atau etnik yang banyak lebih banyak menjadi sampel, yang sedikit lebih banyak menjadi sedikit. Argumentasi saya panjang ini ceritanya, tapi saya sampai di situ dulu lah. Dan setelah itu berkali-kali saya berupaya sekuat tenaga untuk mempertahankan argumentasi itu. Juga saya tidak memiliki biaya untuk melakukan studi. Saya bawa 1 tas, semua referensi yang saya baca, dan saya hanya minta tolong sebenarnya, Bapak tolong tanda tangan ini, mau babak belur di ujian di hadapan sidang saya siap. Tapi takdirnya ternyata itu tidak ada kesepakatan juga, dan sejak itulah saya Alpha Studi. Ya semester 3,5 itu berarti semester ke-8 saya bayar SPP, tapi karena tak dapat nulis tidak dapat saya teruskan, berarti Alpha Studi, SPP dibayar. Lalu setelah itu 2 tahun saya mengambil masa langkau. Di saat itulah saya menulis puisi ini. Teringat dengan beberapa saran masukan dari almarhum ibu saya, almarhum bapak saya. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin. Ya, itu sedikit latar belakang. Selain itu, memang kuliah saya di sosiologi. Saya masuk dalam kategori yang berbeda cara pandang dalam memaknai hidup. Orang selalu mengatakan nilai Anda itu ditentukan kepada isi kantong Anda. Ya, tapi bagi saya yang belajar sosiologi, nilai Anda itu bukan ditentukan oleh kantong Anda, oleh seberapa berartinya banyak orang bagi diri Anda, tapi nilai Anda itu adalah seberapa berartinya Anda bagi banyak orang. Bisa saja Anda memiliki harta sedemikian banyak, tapi ketika innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berpulang ke rahmatullah, jangan-jangan hanya beberapa orang yang mengangkat jenazah. Tapi kalau seberapa berartinya banyak orang bagi diri Anda berpulang ke rahmatullah, barangkali bisa sampai 1 kampung yang mengantar jenazah Anda. Nah, itulah ada pemaknaan yang seperti itu juga yang kemudian melatar belakangi lahirnya surat-surat Ma itu. Tadi kan saya berbicara soal harta itu hanya persoalan cara memaknai. Nah, tapi ini adalah pemaknaan. Ya, ini adalah soal interpretasi. Setiap orang silakan memberikan makna dan interpretasinya sendiri. Tapi dalam mengarungi hidup ini, bahkan sampai dengan hari ini, saya bermazhab seperti itu. Ya memang saya simak tadi ya Pak, memang pesan-pesannya itu memang saya zaman kuliah dulu juga seperti itu Pak. Proses menyusun skripsi itu rasanya kayak berat sekali begitu kan. Jadi dapat sepatah 2 kata dari orang tua, ya sudahlah katanya kan. Yang penting selesai nanti bergunalah buat masyarakat, buat di rumah, bantu orang tua, ya seperti itulah ya, orang tua sesederhana itulah Pak keinginannya. Jadi waktu itu saya juga ngerasain tuh Pak hal-hal yang seperti itu. Jadi memang pesan orang tua itu ya sama yang sudah Pak sampaikan tadi lah. Sangat-sangat kita jadi cara pandang kita, cara berpikir kita jadi lebih luas gitu. Oke, Pak, ini saya juga sering update nih Pak. Update, saya pantau terus lah sosial media Bapak. Saya follow juga, Bapak belum follow saya nih soalnya. Sorry lah Gusti ya. Saya pantau terus sosial media Bapak. Ada beberapa postingan kemarin yang saya perhatikan cukup unik nih Pak. Bapak pulang kampung tapi nggak pakai fasilitas negara. Itu kenapa Pak? Ya, sebenarnya pertama dalam posisi saya bertujuan pribadi, ya itu urusan pribadi. Terus yang kedua, saat yang sama itu juga waktu kepulangan saya ini agak sedikit mendadak, sehingga saya pikir kalau saya harus menelpon Kabak Umum, harus menelpon terlalu lama itu Pak ya. Kasihan mereka akan sangat tergesa-gesa. Yang ketiga,
Ya, memang dalam keseharian saya ingin ada ruang bagi saya untuk menjadi diri sendiri. Oke. Karena apa? Karena substansi kita ketika menjalankan amanah yang seperti ini, yang paling penting adalah kita tahu jalan pulang. Ya, kita tahu jalan pulang. Maksud Bapak, jangan sampai jabatan, posisi, lalu membuat kita menjadi orang lain. Karena itu sampai malam, misalnya ajudan semalam, kemarin ajudan, saya bilang pulang dulu kalian istirahat, Bapak nanti ajalah bagaimana. Prinsipnya agenda resmi nggak ada malamnya, ajudan pulang. Tapi tiba-tiba malam saya ingin, wah ini ada persiapan untuk acara ulang tahunnya Selingsing. Saya melihat, bawa aja mobil sendiri. Gak khawatir tuh. Insya Allah enggak. Saya pikir yang ada di Batam ini teman semua. Oke. Ya, saya enggak pula merasa saya ada musuh gitu. Dan pada akhirnya semuanya kan akan kembali. Kalau kita berpikir habis ya, kan hidup hanya sekali. Kenapa kita harus seruat itu berpikir? Nah itulah. Maka pada saat itu saya pulang. Sebenarnya bukan pulang kampung, saya ke Tanjung Pinang, bukan pulang ke Dabu. Saya saya ke Tanjung Pinang untuk urusan pribadi. Bibi saya sakit dan ada rencana untuk acara keluarga lah, menikahkan salah satu dari keluarga saya di Tanjung Pinang ramai sekali. Gitu Pak. Ya. Jadi saya ini di Dabu ramai, di Tanjung Pinang ramai karena ibu saya orang Tanjung Pinang, bapak saya orang Dabu. Jadi itu Ngesti tidak juga ingin membuat unik dan sebagainya enggak. Tapi saya menikmati itu. Rupanya enak ini, sedap. Jadi warga Enak sipil sekali ya, gitu. jadi warga sipil biasa. Iya. Terus jadi sekarang lagi sibuk apa sih Pak Am nih? Selain jadi wakil wali kota ya? Pertama kesibukan saya sedang menulis. Oke. Ya, saya menggunakan sebagian waktu untuk menulis bab 4. Sekarang gambaran umum, lokus dan hasil penelitian. Menulis bab 4 dari disertasi saya. Oke. Saya sedang menulis disertasi, mohon doalah dari seluruh warga Batam. Mudah-mudahan disertasi ini dapat saya selesaikan. Sampai dengan saat ini sejumlah tahapan sudah saya lakukan. Perkuliahan 3 semester memang melalui online karena saat itu COVID. Sudah alhamdulillah selamat. Setelah itu seminar nasionalnya kita buat di sini di hotel apa namanya dekat Harbour Bay itu. Marriott, Swiss Bell. Seminar internasionalnya di Kedutaan Besar Singapura. Setelah 2 seminar itu selesai, saya membuat proposal penelitian. Setelah selesai disepakati, saya melaksanakan sub seminar usulan penelitian. Seminar selesai, dipermak oleh 6 tim penguji. Nah, saran masukan itu selesai, saya kejarlah seluruh dosen berenam itu, bertujuh dia kan, karena Prof. Firman Sapri itu saat itu sedang sakit, tapi dia promotor saya. Jadi 7 tanda tangan, sampai ke Jatinangor saya kejar, udah selesai. Nah, lalu sekarang sudah keluar surat penelitiannya. Saya sudah penelitian 20 narasumber atau informan untuk mendalami substansi saya mengenai implementasi kebijakan ex officio dalam percepatan pembangunan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Wah, menarik judulnya Pak. Nah, itu yang saya angkat, dan informannya dari pembuat kebijakan itu Sesmenku, kemudian Sesmendagri, Sekjen Kemendagri, Pak Suajar, Pak Susi sudah saya wawancarai, kemudian Seskap, Pak Bakti Parakesin, kemudian Deputi di Menku, Pak Ellen. Nah, 4 ini sudah saya wawancari. Dari pemerintah Kota Batam, semua juga saya sudah wawancarai, Pak Wali sudah diwawancarai, dari BB Batam seluruh deputi sudah saya wawancarai. Lalu Pak Wakil Kepala juga sudah saya wawancarai. Dari pelaku usaha, dari Kadin, dari Apindo, dari
INSA, dari HKI, Himpunan Kawasan Industri, itu juga sudah saya wawancarai. Dan sekarang dalam tahap menyusunnya, baru selesai rekapitulasi Q&A-nya, ya. Pertanyaan dan jawaban dari responden itu baru kompilasikan, dan sekarang saya sedang dalam tahap membuat analisis laporan. Nah, mohon doalah dari semua warga Batam. Akhirnya memang semakin kita belajar, semakin tahulah bahwa kita ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Dan substansi dari ilmu sesungguhnya adalah bagaimana menumbuhkan kearifan, lalu bagaimana cara kita mempertajam analisis, dan di atas semuanya akan membuat kita juga menjadi maklum bahwa sebagai manusia kita memang tidak boleh berhenti belajar. Itu barangkali Ngesti. Tuh, didengar tuh, sebagai manusia kita tidak boleh berhenti belajar tuh, sahabat GoKFT. Iya. Jadi sekarang lagi sibuk menyelesaikan itu ya Pak ya, tugas-tugas itu ya, Pak? Sedang menyelesaikan tugas-tugas itu di samping tugas-tugas sehari-hari. Yang paling banyak adalah memenuhi undangan warga. Alhamdulillah kalau tugas-tugas di pemerintahan, undangan warga itu termasuk kegiatan Pemko juga. iya, bersentuhan dengan pemerintahan. Kemarin ada adik-adik pelajar Muhammadiyah pengen melihat bagaimana peran generasi muda dari perspektif penyelenggara pemerintahan. Ya, saya hadir di situ. Kemudian di Alpin, Aliansi Perempuan Peduli Indonesia, ingin minta gambaran bagaimana kira-kira kolaborasi antara kebijakan pemerintah atau program pemerintah dengan kebijakan Alpin. Banyak sekali hal yang dapat diselaraskan, dan berbagai acara yang lain. Dia termasuk peresmian rumah makan, termasuk grand opening sebuah produk kecantikan. Berarti itu masih tetap jalan ya Pak ya? Jalan, masih tetap jalan. Karena rumornya nih Pak, Pak Wali kan kok nggak pernah ada ya di agenda Pemko gitu. Teman-teman wartawan juga sering bicara seperti itu. Makanya kemudian Pak Wakil nih cuti apa gimana tuh, gimana Pak responnya Pak? Karena memang bisa kegiatan-kegiatan yang tanda kutip memang penting lah. Ini soal ini gitu kan. Nah, kami butuh mewawancara Bapak gitu kan. Lalu diwakilkan. Itu tuh kenapa tuh Pak? Bisa diceritain nggak Pak? Sebenarnya begini, ada beberapa tugas yang alhamdulillah sudah di take over kepada rekan-rekan kita yang lain. Saya berbahagia karena ternyata seluruh ASN Pemko ini ASN yang saya pakai. Alhamdulillah Pak Sekda sekarang sudah cukup tajam untuk mendalami persoalan stunting. Kemudian juga sudah cukup mahfum lah kalau untuk berbicara soal LGBTQ dan sebagainya. Itu yang kedua, kalau saya ini prinsipnya mengalir saja. Ketika sudah ada tugas-tugas tertentu yang sudah bisa dilakukan bersama-sama, kalau tidak A bisa hadir dapat disupport ke B, ya itu berarti sesuatu yang sangat baik. Yang ketiga, memang kegiatan-kegiatan di pemerintahan terakhir ini relatif sudah semakin mengecil lah. Ya, semalam ada undangan untuk pemberian insentif di Sekupang. Nah, tapi di kecamatan lain ya tidak ada undangan. Kalau ada undangan, saya sempat datang, saya datang. Kalau saya tidak sempat datang, saya cek apakah ada perwakilan atau enggak. Kalau ada perwakilan, alhamdulillah komandan-komandan semua hadir, Pak Sekda hadir, sehingga saya pikir ketidakhadiran saya juga tidak menjadi sebuah persoalan. Nah, intinya saya mengalir saja dalam soal tugas-tugas ini. Kalau sudah ada yang menghandle, alhamdulillah. Ya.
bukan berarti saya memang kadang-kadang juga berpikir apakah sekiranya saya bekerja ini dengan pengabdian yang terbatas, halal nggak uang yang saya makan ini? Saya diskusi itu demi Allah, demi Rasulullah. Saya berdiskusi dengan Pak Nyat Kadir. Tuh, seandainya lah tugas-tugas pemerintahan ini sudah yang lain betul-betul sudah siap untuk menyelesaikan. Lalu saya misalnya duduk menung saja, halal apa enggak ya? Kata tuh, itu sama dengan kau membawa satu mobil atau satu kapal, tapi gajinya bulanan. Bahwa kapal itu ada penumpang atau enggak, mobil itu ada penumpang atau enggak, kan memang itu sudah menjadi apa? Emang ada juga nih, berarti banyak kegiatan Pak Am yang memang diwakilkan lah oleh Pak Sekda begitu. Nah, banyak rumor yang beredar nih Pak. Rumor yang beredar, apa benar agenda Bapak itu sebenarnya sedikit istilahnya kita bilang apa ya, dipotong lah atau dijegal lah begitu dengan Pak Wali itu, atau dilarang. Itu benar nggak Pak rumor itu? Karena kami nih Pak, teman-teman di lapangan juga mikirnya seperti itu begitu. Ada agenda yang memang sekiranya untuk berbicara yang pas kayaknya ya, itu Bapak gitu, bisa dijelasin gitu. Ya, santai sambil diminum Pak, sambil diminum. Udah mulai tajam itu. Coba kau pakai kopi, kau minta sebelah kau. sambil santai nih sebetulnya pergi ngopi juga sih. Ngopi Pak. Ya. Yang pertama, sekitar 5 minggu atau 6 minggu yang lalu, memang saya sudah tidak mengetahui lagi agenda-agenda yang ada di pemerintah Kota Batam. Karena biasa ajudan saya itu kan ada grup pimpinan. Kan? Oke, iya benar. Ajudan sejak 5 minggu atau 6 minggu lah, sudah tidak ada lagi sudah tidak termasuk lagi dalam grup itu. Yang kedua, aktivitas saya bersama masyarakat memang juga tidak lagi disupport oleh protokoler ya. Oh gitu ya Pak. Jadi kalau saya ada sambutan, itu ajudan saya inilah yang mencatat-catat siapalah orang tua yang harus dihormati di kesempatan ini. Nah itu kira-kira ceritanya seperti itu aja. Nah ketika memang agenda sudah tidak ada dan di lapangan juga tidak disupport oleh protokoler kita yang seyogianya melekat, tentu saja menjadi terbataslah kegiatan turun di masyarakat dalam arti kegiatan di pemerintahan. Kecuali yang memang masyarakat menginginkan kita hadir, dia mengundang khusus ke saya hadir. Itu. Dan soal apakah ini pembatasan dan sebagainya, barangkali ini bisa dilakukan cross check lah kepada yang lebih kompeten untuk menjawab itu ya. Saya kira itu yang paling pas yang itu. Ya, soalnya beberapa kegiatan lah yang kami inginkan lah, misalkan ada kegiatan bagus nih soal ini di Pemko gitu kan. Ya, memang biasanya Bapak yang hadir di situ kan. Dan memang beberapa minggu belakangan ini kebanyakan memang Pak Sekda Pak Jeff yang hadir begitu. Jadi sempat lah ada bertanya-tanya lah kami kan, ada apa sebenarnya di internal Pemko begitu. Sebenarnya bukan hanya Pak Jeff aja, juga ada para asisten, para kepala dinas yang mewakili tugas-tugas itu. Kalau saya berbahagia saja, karena artinya ASN Pemko Batam itu cukup mumpuni lah untuk mengambil peran-peran tertentu yang dipercayakan oleh pimpinan. Berarti batasan-batasan tadi itu tidak ada lah Pak ya? Gitu. Nah, kalau saya menganggapnya nggak ada. Selebihnya memang yang bisa menjawab itu adalah yang paling kompeten lah. Ya, kalau saya merasakan memang kegiatan saya betul-betul berkurang. Yang kedua, saya merasa bahwa berbagai aktivitas saya di lapangan sudah tidak teragendakan lagi di pemerintah Kota Batam. Karena grup pimpinan sudah nggak ada. Yang ketiga,
pada saat saya berkegiatan memang sudah tidak ada lagi protokol. Itu dari Pemko-nya sendiri yang Iya, memang biasa nggak kan atau ada memang satu atau dua ya. yang saya agenda di sini. Mungkin karena sudah tidak masuk dalam agenda pimpinan, maka protokol kita, protokoler juga ditarik itu. Oh. Nah itu barangkali ya. Nah, ini tidak dapat juga saya menjelaskan ini seperti apa yang konkretnya. Barangkali nanti rekan-rekan kita di yang lain bisa menjelaskan itu, ya. Oke. Selanjutnya nih Pak. Nggak usah pertanyaan selanjutnya. larut-larut lah dalam diskusi yang begitu tuh Ngesti ya. Kita masuk ke partai nih Pak. Ya. Nasdem gimana Pak? Dinamika atau internal yang ada di Nasdem gitu, kabarnya kan Bapak juga ingin maju sebagai wali kota Batam gitu. Apakah ada support dan dorongan dari partai sendiri Pak untuk Bapak maju? Kalau Kopi kita datang nih Pak. Nggak apa-apa, santai aja, ngopi dulu. Sambil diminum Pak. kenapa cuma sekian dia? Ngestinya Boleh lah, saya satu tambah lagi ya. Nanti ya. rusak pula memori Ngesti. Sambil diminum. Jadi Ngesti, kalau kita berbicara partai, takdir sebuah partai politik, dia harus memiliki dinamika. Partai yang diam itu partai yang tidak mengembangkan diskursus publik dalam memformulasikan kebijakan di partainya. Nah, itu juga yang terjadi terhadap Partai Nasdem. Tapi syukur alhamdulillah kita partai yang sangat siap untuk menghadapi kontestasi di 2024 yang akan datang, baik pileg di semua level maupun pilpres. Kita sudah sangat siap. Dan kesiapan itu dibuktikan dengan komposisi bacalek kita sudah tersusun semua. Nah, dan kita juga sudah mempersiapkan jauh, termasuk rekrutmen tenaga-tenaga yang nanti akan menjadi saksi. Ya. Kita sudah mempersiapkan jauh. Lalu bagaimana soal kontestasi menjelang pilkada? Nah, itu juga memiliki dinamikanya sendiri. Saya seperti apa di Nasdem Pak? Sejauh ini bertekad dan mempersiapkan langkah-langkah untuk maju ke tahapan pilkada itu. Lalu sangat juga dimungkinkan Nasdem ini opsional, ya. Ada juga kontestan yang barangkali juga akan muncul. Ini nanti biar berproses, biar semakin matang. Lalu pada saat hari tertentu, insya Allah akan mengerucut. Ya, saya yakin pada akhirnya pertimbangan-pertimbangan yang akan diberikan dan fakta-fakta lapangan yang ada, inilah nanti yang akan menjadi cara ya ketum, pengurus DPP untuk melahirkan keputusan itu. Harapan kita semuanya itu berlangsung dalam mekanisme yang baik, yang sifatnya saling memperkuat dan tidak perlu harus membangun rivalitas, karena sebenarnya seluruhnya adalah kader-kader kita yang memang sangat kredibel untuk kita jual. Nah ini, karena itu pemanaan saya tentang politik tidak seperti yang saya dapat di bangku kuliah. Tadi kan saya sudah ceritakan bahwa saya ini kuliah di politik. Kalau memahami pemanaan politik di bangku kuliah, maka kita bisa menjadi seperti Thomas Hobbes. Kita akan bisa menjadi pemangsa. Karena politik dimaknai sebagai ilmu atau seni untuk meraih kekuasaan, untuk merebut kekuasaan, untuk mengelola kekuasaan, dan untuk mempertahankan kekuasaan. Itu definisi politik pada saat saya kuliah. Nyatanya. Nah, tapi kalau saya setelah menjadi bahagian dari pelaku politik di daerah ini,
Saya justru ingin melakukan transformasi pemanaan, ya, pendefinisian politik jahiliyah yang membuat kita memangsa itu harus bergeser ke arah politik yang lebih humanis. Sehingga saya memaknai politik hari ini sebagai ilmu atau seni untuk mengelola kekuasaan sebagai bentuk pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Jadi spirit pengabdiannya sekarang ini tak ada waktu lagi bagi kita untuk bersenang-senang dengan posisi politis ini. Tidak ada waktu lagi menjadi wali kota, wakil wali kota untuk nyaman dengan posisi ini. Kami akan berhadapan dengan rekan-rekan pers seperti Ngesti hari ini. Kami akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Kami akan berhadapan dengan NGO, LSM. Kami akan berhadapan dengan DPRD. Kami akan berhadapan dengan institusi pemeriksa, mulai dari yang formal, BPK, BPKP, KPK, ya kita juga akan yang di balik itu juga banyak sekali rekan-rekan NGO, LSM yang bergerak untuk memonitor langkah itu. Maka berada pada wilayah ini bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk bersenang-senang dengan posisi ini, Betul-betul mengabdi. justru untuk bagaimana mengabdikan diri di wilayah ini. Nah, ini yang saya ingin katakan. Nah, kan ada orang mengatakan bahwa kehidupan saya yang seperti ini kira-kira siap nggak berkompetisi yang sedemikian itu? Yaitu soal Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. Mau membuka jalan, jalannya akan terbuka. Kalau kemudian di Lauful Mahfuz itu sudah tertutup, jalannya pasti akan tertutup. Nggak ribet-ribet amat berpikir soal itu. Berarti maju ya Pak ya? Nah, insya Allah saya akan berusaha sekuat tenaga untuk maju. Dan mudah-mudahan partai tempat saya bernaung ini memberikan dukungan ke arah itu. Nah, mudah-mudahan lah. Tapi yang pasti semuanya masih berproses. Dan saya percaya proses itu dimaksudkan untuk menjadikan endingnya nanti ketemu kader-kader yang memang dianggap paling kredibel, paling kompeten untuk menerajui kepemimpinan Batam ini ke depan. Nah, kalau udah seperti itu, insya Allah kita ini akan nating tulus saja, ikhlas saja. Tidak perlu kita ribet-ribet, tidak perlu kita bernarasi-narasi yang sifatnya saling menyakitkan hati. Kita bisa kemas, ya kita bisa bangun narasi-narasi yang lebih produktif, bukan yang kontraproduktif. Ya, kita bisa bangun politik yang mencerdaskan dan mengedukasi, bukan politik yang sifatnya memangsa itu. Saat ini partai sudah ada lampu hijau tidak Pak untuk menunjuk Bapak sebagai calon wali kota. Andai kata memang tidak melalui Nasdem, mungkin melalui partai apa Pak kira-kira? Ya, ini pertanyaan yang terlalu jauh. Kita pikir pileg dulu lah, ya. Pileg dan pilpres lah. Nah, tapi insya Allah di tingkat kita sudah ada pembicaraan-pembicaraan. Mudah-mudahan nanti akan sampai ke finalisasinya akan seperti apa. Jadi mesti politik yang juga sering saya maknai sebagai seni atau ilmu yang membuat segalanya menjadi mungkin. Itu definisi saya yang kedua. Politik itu adalah ilmu atau seni yang membuat segalanya menjadi mungkin. Mungkin saja akan kita dapatkan partai A, mungkin saja kita akan tertolak di partai A, mungkin saja kita akan dilirik oleh partai B, mungkin saja kita tidak dianggap di partai B, dan semua kemungkinan-kemungkinan itu menyebabkan kita harus berpikir opsional. Ya, tidak harus berpikir satu plan, tapi harus ada plan alternatif. Ya, ketika ada plan A, kalau
jalannya linear saja, juga ada plan B ketika jalannya melompat-lompat. Juga harus ada plan C ketika jalan yang linear dan melompat-lompat ini nggak juga selesai. Nah, itulah cara pandang dalam ranah politik ini. Tidak akan pernah ada satu cara pandang yang sama. Ya, selalu harus dipersiapkan opsi-opsi alternatif. Termasuk opsi untuk nggak jadi apa-apa juga. Termasuk, kalau itu sudah saya sampaikan. Saya bertekad untuk maju dalam kompetisi ini. Dan saya sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di rakaat-rakaat terakhir saya sujud itu, ya Allah, kalau memang menjadi wali kota ini baik bagiku, bagi keluargaku, daerahku, masyarakat bangsa dan negaraku, mohon buka jalannya untukku. Ini saya sudah sangat vulgar berbicara di GoCapri ini. Sebaliknya, kalau menjadi wali kota itu tidak baik bagiku, bagi keluargaku, daerahku, masyarakat dan bangsaku, mohon tutup jalannya untukku. Jadi saya sudah putus ini. Kalau jalan saya tertutup, berarti ini bukan pilihan yang baik dari Allah untuk saya. Tidak sedikit para politisi yang kemudian terjerembab, ya, yang kemudian membawa petaka. Jadi jabatan tidak selamanya memberikan kemaslahatan, untuk beberapa hal juga memberikan kemudaratan. Oleh sebab itu yang paling penting pada start awalnya adalah jaga hati. Lakukan jaga hati, periksa metode cara. Kalau hati kita nindak betul, cara kita juga asik menjatuh-jatuhkan orang, nggak usah bermimpi. Niatnya ya Pak ya, niat awalnya itu harus. Dia ada 3 hal bagi saya yang paling penting. Jadi saya yang paling pertama memeriksa hati dulu. Hati saya ini mau cari harta atau gimana? Iya, itu. Alhamdulillah setelah menjalani institusi ini 26 tahun, LHKPN saya yang 3M itu, alhamdulillah itulah yang saya punya. Saya sudah kaji-kaji habis, ya insya Allah tak ada lah yang aneh-aneh. Baru betulkan metode. Betulkan metode gimana? Mari kita ketemu warga dengan cara-cara yang terhormat, yang bermartabat, yang mengedukasi. Ya, betul. Warga sekarang juga udah cerdas-cerdas. Warga kita warga yang cerdas. Ya. Tidak ada rumusnya mau menarik simpati dengan cara-cara yang tidak simpati. Nggak ada rumusnya itu. Kalau Anda berbicara tentang kejelekan orang, maka pada saat itulah Anda sebenarnya sedang mempertontonkan kejelekan Anda sendiri. Jadi ngapain kita harus memperbincangkan hal-hal yang kontraproduktif itu? Banyak hal kok yang harus Misal, bahwa Amsakarni ke depan bermaksud bagaimana kebijakan Haji Muhammad Rudi Amsakar yang 2 periode ramah ini mesti berlanjut. Karena apapun ceritanya, kepemimpinan hari ini adalah Amsakar Ahmad bahagian di dalamnya. Betul. Kita termasuk yang tak tidur juga membedah visi misi itu. Misal, lebih bagus kita berpikir soal kebijakan-kebijakan yang akan kita buat ke depan. Bahwa kebijakan Haji Muhammad Rudi Amsakar Ahmad atau Ramah 1, Ramah 2 ini mesti berlanjut. Dan saya sebagai orang yang 26 tahun berumah di pemerintah Kota Batam ini, 2 periode bersama Haji Muhammad Rudi, tentu saja punya tekad yang sama ke arah itu. Punya tekad yang kuat untuk meneruskan ini. Karena kebijakannya kebijakan saya juga kok. Ya. Tak penting nama. Yang penting konsistensi kebijakan itu mesti berlanjut. Bahwa ada perbaikan 1, ada perbaikan 2, atau penyesuaian 1 itu kan situasional. Kalau Pak Wali yang kami lakukan sekarang 2024 yang makro ini udah selesai, tentu kita akan geser ini kemana lagi ruangnya. Lebih bagus kita berbicara dalam konteks itu. Ketimbang kita mengkaji, nggak usah didukung itu. Banyak masalahnya itu. Nggak usah didukung itu. Banyak masalahnya itu. Ini hasil cerita A, cerita B. Nggak usah lah. Karena masyarakat kita, masyarakat yang cerdas. Beberapa pertemuan mungkin sudah Bapak jalani lah berkaitan dengan
kegiatan Pemko juga. Apakah diselipkan juga Pak kepada masyarakat ketika Bapak ingin maju begitu? Ya, kalau forum yang mengundang saya itu katakanlah forum relawan, sebelum saya berbicara mereka yang menggebu-gebu di situ. Ya saya berbicara karena forumnya forum relawan, tidak dibiayai oleh APBD. Betul. Di forum yang saya berbicara ranah politik itu tidak dibiayai oleh APBD, catat ya. Oke. Itu murni mereka cari duit sendiri, mereka bergerak sendiri. Saya harus hadir, Bapak. Saya saat itu sedang berangkat Jakarta. Sedang mengejar Dr. Tun Huseno dengan Prof Ilham. Ya, 2 tanda tangan. Saya kejar itu. Telepon oleh relawan, pokoknya Bapak harus balik. Bagaimana caranya harus balik. Untunglah jam 11-an ketemu di Art Hotel itu. Nah, balik saya. Nah, di forum yang seperti itu kan wajar saya berbicara. Iya. Itu pun selalu saya berikan stressing. Menjadi relawan Amsakar Ahmad nomor 1, betulkan hati. Yang kedua, jangan pernah mencari, menjelekkan, tentang penyakit orang. Jangan pernah menjaga tepi kain orang. Yang ketiga, komunikasikan aja soal calon Amsakar Ahmad ini kepada masyarakat. Seandainya memang tidak diterima, tuan-tuan bertugas bagaimana membetulkan itu. Kalau memang tidak diterima juga, ya nggak usah dipaksakan. Nggak usah diancam-ancam, nggak usah diintimidasi. Nggak ada. Kita berpolitik ya. Sejatinya kami ini harus menjadi bagian yang mempersatukan semua. Keberagaman harus menjadi bagian yang saling memperkuat. Nah, itu yang saya sampaikan. Syarat untuk menjadi tim. Yang berikutnya, jangan pernah bermimpi dapat apa dari Amsakar. Nah, 4 hal itu yang betul-betul. Yang kelima, tolong doakan agar saya ini tetap sehat. Tetap sehat. Tetap berjalan amanah, tetap on the track. Tolong doakan saya untuk 3 hal itu. Niat baiknya. Nah, jadi 5 hal. Ini bukan saya berbahasa basi, mesti. Cobalah dibuka kalau memang ada rekaman. Dengarlah rekaman. Bahkan ini yang menggebu-gebu ini, saya harus menjadi bagian untuk menetralisir mereka. Ya. Luar biasa, saya sampai gak bisa berkata-kata lagi nih luar biasa. Kalau Ngesti bisa lihat di beberapa acara kemarin di King Hotel. King Hotel itu pun mereka yang rancang, mereka yang buat. Lalu kemudian jam 3:30 saya telepon, tolong Bapak kesini Pak, ini sudah mau close acaranya. Acara apa? Acara rapat para relawan. Entah dari mana dia membeli bajunya, entah dari mana dia dapat menyewa hotelnya. Berarti emang keinginan. Lillahi ta'ala tak ada kantung Amsakar. Amsakar ini hidup pun susah. Memang keinginan masyarakat Batam sepertinya Pak ya untuk Bapak maju nih begitu. Ya, setidaknya ada beberapa momen yang saya ketemu dan saya diundang itu terlihat bagaimana antusiasmenya. Terlihat bagaimana harapannya. Nah, mudah-mudahan ya semuanya ini akan berjalan dengan hasil yang baik dan kita sudah saatnya juga membangun rasa hormat ya antara satu dengan yang lain. Bang, kira itu aja, Ngesti, nggak usah ribet-ribet sangat. Kita nikmati aja lah kopi. Sambil ngopi kali Pak ya. Mungkin udah cukup lama ya sepertinya ya. Udah hampir 1 jam kali ya. Kita berbicara panjang mulai dari hobi, agenda sampai ke politik begitu, cukup panjang juga tadi. Ya, Pak mau giring-giring politik semalam sudah janji. Pokoknya kita mengalir aja Pak. Harapan tak ada cerita politik hari ini. Tapi tidak apa, saya bisa memberikan informasi yang vulgar ke publik soal setidaknya bagaimana pandangan saya dalam kontestasi dan konstelasi ini. Yang masyarakat juga perlu memahami pola pikir saya dalam konteks berpolitik ini. Mungkin penutup lah Pak Amsakar. Soal apa ya bagusnya untuk kesuksesan acara inilah Pak Amsakar. Iya. Penutup lah terakhir.
Ya, sebagai closing statement, saya ingin menyampaikan rasa bangga dan bahagia saya karena podcast Go Kepri ini, Gokes, Gokepri Go Podcast. Gokes, Gokepri Podcast. Go Kepri podcast ini ringan sekali, tapi justru memberikan makna yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan kepada narasumber-narasumber yang lain yang model berbicara ringan ini tapi mutunya bisa tetap dijaga, ya pada akhirnya juga akan mengedukasi masyarakat kita. Setidaknya informasi-informasi yang saya sampaikan hari ini mudah-mudahan berguna, dan di atas semuanya yang betul-betul saya harapkan, bangun kolektivitas untuk mendorong agar Batamnya lebih maju dan berkembang lagi. Ya, bantu Pak Rudi, bantu Amsakar, bantu Pak Sekda dan jajaran Pemko, bantu jajaran BP Batam, bantu rekan-rekan Forkopimda menjadi bagian yang memberikan solusi, bukan yang justru memberikan kritik yang sifatnya justru membuat suasana destruktif, tapi berilah kritik yang sifatnya konstruktif dan solutif. Saya kira itu sebagai penutup, dan selamat untuk acara yang luar biasa ini. Tanpa sadar saya sudah berhasil mengelupas, diiris satu persatu. Saya juga ucapkan terima kasih banyak Pak Sakar, Pak Wakil Wali Kota, Bapak sehat selalu. Terima kasih banyak sudah mau mampir ke acara kami, ke kantor kami. Ya, seperti inilah kami Pak, di sini tempat kami biasanya membuat konten, buat berita begitu. Jadi jangan sering-sering lah main ke sini Pak. Kita kan Insya Allah Bapak pasti ada acara di seputaran PIH, mungkin bisa mampir ke kantor. Oke, saya tutup. Terima kasih banyak teman-teman Go Kepri, sahabat Go Kepri semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.